Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten, jadi gue pengen nge-breakdown kenapa Manchester United nggak boleh lagi melakukan kesalahan yang sama pada saat bertemu tim yang bermain dengan skema 5 back atau bahkan 3-4-3. Kita masuk ke dalam masalahnya dulu ya teman-teman, tonton sampai habis. Yang pertama adalah, serangan yang mentok di tengah, ngelawan 5 back itu cenderung dipaksa untuk melebar. Bola dialirkan untuk crossing, padahal ada 3 back yang udah fisikal, terus tingginya juga memadai. Jadi tingkat keberhasilannya itu rendah. Kita lihat di match lawan Hull City, lawan Leeds United, lawan AC Milan, bahkan lawan Wrexham, itu kita tidak pernah efektif. Kalau misalkan bermain dalam segi menjaga kelebaran, habis itu melakukan spam crossing, yang dimana juga striker kita, Benjamin Sesko, yang mempunyai tinggi paling di atas rata-rata daripada striker yang notabene-nya itu winger seperti Cunha dan Mbeumo, tidak pernah efektif untuk menerima sundulan. Bukan serta-merta mereka tidak bisa melakukan heading gitu, tapi karena dijaga oleh para 3 back yang berskema 5 back, yang tingginya itu sangat amat fisikal juga, terbukti di lawan Hull City, itu kebanyakan crossing yang didapati selalu mental, selalu tidak pernah berhasil. Makanya gak pernah works atau tingkat keberhasilannya itu jadi rendah sekali. Nah, yang kedua adalah skema 5 back ini kan nutup semua akses dari left wing, left half space, di center, di right half space, sampai ke right winger. Jadi, akses yang bisa dimasukin itu kan gak ada kan. Nah, jarak antar lini sama jarak yang dibikin oleh para pertahanan 5 back ini kan sangat rapat banget, sangat kompak sekali lah. Nah, ini ngebuat gelandang nomor 10 kita atau bahkan box to box kita, atau even para wingback yang overload ke tengah gitu, narrow ke dalam. Itu nggak bisa bermain di ruang antar lini. Makanya kita ngelihat Tillmans, kita ngelihat Bruno, kita ngelihat Shaw atau bahkan Mazraoui tidak pernah efektif di lawan Hull City ini, dan mungkin kita banyak sekali notice gitu, mereka nggak bisa dapat bola, sekali dapat memegang bola langsung trigger pressing yang dilakukan Hull City, mendekati para pemain yang memegang bola, entah 2 atau 3 pemain, pokoknya bola itu harus dibuang ke depan untuk Hull City melakukan counter attack. Nah, di poin ketiga adalah kerentanan rest defense. Untuk bikin overload dan wingback udah pasti dong, kita pemain nomor 6 itu kan ikut maju. Biasanya dia punya kondisi yang naik lah, dia naik high defensive line. Nah, ini tuh ngerusak rest defense sebenarnya. Ketika build up kita lagi gagal, fase attacking kita itu gagal, lawan itu cuma butuh 2-3 operan untuk ngelakuin counter attack. Terbukti banyak sekali footage yang beredar itu McBurney ngegocek 3 pemain bahkan, even Tillmans gitu. Langsung melakukan counter attack yang dimana rentan sekali rest defense kita kalau melibatkan wingback dan pemain nomor 6 untuk menciptakan overload, ngebantu attacking midfielder sama para winger karena rapetnya skema 5 back ini. Wrexham, Leeds, AC Milan, Hull City itu bikin blueprint kepada tim lain untuk ngeredam Man United. Kalau ini tidak dibenarkan atau tidak evaluasi, semua tim udah bakalan tahu karena United ini kan selalu bermain baik ketika bertemu tim yang bermain melebar, terbuka. Antar pemain dan atau antar lini pertahanan itu tidak rapat, tidak kompak, tidak low block lah. United itu kan selalu bisa nge-expose lawan yang kalau bermain terbuka, makanya selalu berhasil. Nah, inilah yang ditunjukkan sama Hull City sama AC Milan. Terbukti Hull City itu udah bilang dia nonton sebelum bertemu Man United, dia udah nonton 3 pertandingan United, yang which is nggak jauh beda dari Leeds sama AC Milan. Dan mereka, tim-tim ini yang tidak bisa kita kalahkan, itu menunjukkan blueprint untuk para tim lain di Premier League, Champions League, FA atau Carabao untuk meredam United di musim ini. Terutama semua tim sekarang pada saat lagi menerapkan defensif, itu pakai skema 5 back, yang which is ini menjadi tantangan tersendiri buat Michael Carrick. Karena rapatnya pertahanan, para pemain itu frustasi dan kehabisan ide. Decision makingnya buruk, dan suka ngelakuin tactical fouling, bahkan dribble yang gak efektif. Kita lihat aja kemarin, di menit-menit pada saat kita udah ketinggalan 1-0, 2-0, emang ball position kita itu nyentuh 73%. Tapi kita frustasi, kita bingung, nggak bisa bermain di half zone, nggak bisa bermain di ruang antar lini, bermain between the lines, nggak bisa bermain third man run, nggak bisa bermain di middle third, kita bingung. Jadi pemain itu cuma bisa spam crossing, spam crossing, spam crossing, yang udah gue bilang di sebelumnya. Nah, dampaknya itu apa sih? Ketika tim United memegang bola, terus kebobolan duluan, dengan tim skema 5 back, probability untuk kita menang itu turun. Akibatnya memicu kepanikan taktik, nyerang secara membabi buta, dan rentan kena counter attack. Ya, kalau kita udah sering banget ngeliat United lah, kalau kebobolan duluan, itu udah pasti semangatnya itu kayak turun. Tidak ada evaluasi atau tidak ada pemain yang berusaha menyemangati atau teriak kepada pemain lain kalau lu itu salah, lu itu ngelakuin blunder, dan bikin mentalnya itu naik lagi. Enggak. Apalagi kalau misalkan kita ketemu tim yang bermain dengan 5 back, yang kompak sekali, yang pertahanannya rapet.
Kemenangan atau probability untuk kita mencetak gol lagi pada saat kita udah kebobolan duluan, itu susah sekali karena mereka bermain defensif, mereka bermain disiplin, tahu banget bikin para pemain United itu frustasi, dan akhirnya menyebabkan kepanikan tim ini dari segi taktik dan filosofi itu tidak berjalan, dan cuman menyerang secara membabi buta, seperti melakukan crossing yang tidak pernah efektif, berusaha berjudi atau berusaha mendapatkan sebuah gacha gitu. Nah, efek domino ini, kehilangan poin, akan bakalan ketemu susah, ketemu tim seperti ini. Kalau kita pengen bermain lagi di Champions League musim depan, atau even kita mau menjadi title contender, kalau kita nggak bisa mendapatkan poin dari tim yang memakai skema 5 back atau 3 back, ya which is skema 3 back itu kan pada saat defensif dia bermain 5-3-2 atau 5-4-1 lah. Ya kalau kita nggak bisa mendapatkan poin, ya mau gimana, nggak bakalan lagi kita bisa bermain di Champions League, atau bahkan kita nggak bisa melaju untuk memenangkan Liga Premier Inggris. Itu nggak mungkin. Nah, fans bakal ngerasa Carrick itu nggak punya plan A, plan B, plan C, plan D. Karena untuk ngebongkar lawan seperti ini, itu nggak bisa-bisa dan terus berulang. Jadi akibatnya, kita, banyak fans United nanti, bakal nggak percaya sama proses, bakal nggak percaya sama Carrick, bakal ngejudge Carrick itu pelatih championship yang nggak punya mental, yang nggak punya plan, nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya ide yang lain. Itulah yang gue takutkan gitu. Jangan sampai lah. Nah, karena frustasi ngebongkar low block, para pemain itu melupakan sistem dan bermain secara individu. Betul kan teman-teman? Kita lihat pada saat kita udah kebobolan 2-0, semuanya itu melupakan sistem. Sistemnya apa? Bruno sentris. Bruno sentris melakukan apa? Crossing. Kalau nggak Bruno, Shaw. Shaw Bruno. Bruno, Mbeumo, Mbeumo Mazraoui. Tapi tujuannya apa? Crossing, crossing, crossing. Dan melakukan aksi individu. Ya, aksi individu bisa works, bisa enggak. Tapi lu pasti bakal melupakan atau lu nggak bermain lagi secara sistematis. Yang which is, nggak terkoneksi para pemain itu di atas lapangan semuanya dengan baik. Nggak ada lagi proximity, nggak ada hexagon, nggak ada triangle pass. Udah pasti itu. Nah, solusinya gimana sih? Selalu bermain cepat, quick transition, dan switch off play. Sebenarnya di match kemarin itu udah mau dilakuin, tapi gak tahu kenapa Bruno, Tielemans yang harusnya itu punya profile yang dibutuhkan untuk United bermain quick transition, bermain switch off play dengan line breaking pass dia, dengan passing dia yang unpredictable, dengan long ball akurasi mereka yang sangat amat di atas rata-rata daripada gelandang atau para pemain United sekarang, itu tidak muncul, tidak terlihat gitu. Andre Santos yang biasanya pede banget ngasih line breaking pass dari ruang antar lini direct vertikal gitu, mau ke Bruno atau bahkan ke Dorgu dan Mbeumo, itu tidak terlihat. Para winger itu juga sebenarnya punya banget peran penting. Untuk apa sih? Kalau kita bermain switch off play, kita bermain quick transition, which is kita mempunyai winger yang akselerasinya, yang speed di atas rata-rata, yang mereka itu udah tahu nalurinya, seperti Rashford, yang langsung pada saat ada teman yang memegang bola, movement dia langsung direct, langsung ke depan, untuk ngeeksplorasi ruang-ruang di belakang back, ruang-ruang yang ditinggalkan oleh para back kalau Hull City lagi asik nyerang. Terjadi disorganisasi kan pada saat mereka atau tim lain itu menyerang. Nah, itulah yang kemarin nggak kelihatan. Sebenarnya itu solusi banget. Dan harusnya bisa dieksekusi dengan klinis. Tapi sayangnya di match kemarin itu tidak gitu. Daripada crossing, mendingan lu cutback untuk menciptakan apa? Chaotic, udah pasti yang pertama. Karena kalau lu crossing, itu udah gampang banget di heading lah. Iya, lu berharap dapat second ball. Tapi biasanya karena mereka bermain 5 back, which is midfieldernya 4 back itu rapat banget kan. Paling meninggalkan jarak 10-15 meter. Nah, lu berharap apa second ball dari heading itu bisa lu manfaatin? Duel fisik lu aja kemarin kalah. Gairah lu untuk duel 1 lawan 1, man marking, pressing aja nggak pernah efektif. Gimana mau berusaha memanfaatkan crossing? Nah, mendingan lu memanfaatkan cutback. Yang dimana kalau cutback itu kan ada para winger yang masuk narrow ke final third. Para midfielder atau pemain nomor 8, nomor 10 yang berada di ruang antar lini. Mendingan main seperti itu gitu loh. Karena kita percuma kalau crossing kita nggak punya Sesko. Sesko aja kemarin match fitnessnya belum pas, belum kelihatan sharp banget, belum kelihatan kebentuk banget karena dia fully habis recovery dari cedera. Yang harusnya gue sayangkan kemarin adalah maininlah Zirkzee. Seenggaknya Zirkzee itu pede megang bola, keeping the ball-nya oke banget. Dia bisa bermain di ruang antar lini, di half zone, pede sekali dengan movement-nya dia. Itu yang gak gue lihat. Chelsea yang menurut gue oke banget tapi telat digantikannya. Harusnya cepet direspon masuk gitu untuk dia bermain di ruang antar lini, bermain one to pass atau wall pass sama Bruno atau bahkan Tielemans gitu. Nah, pergerakan third man running juga gak kelihatan. Ini bisa banget jadi solusi kalau lu ketemu tim yang bermain skema low block 5 back gitu.
pergerakan third man run di half space atau di sisi kelebaran, melakukan atau menciptakan overload. Jadi lu bisa melakukan triangle pass gitu. Shaw, Mezraoui itu nggak kelihatan juga. Sayang sekali lah. Shaw jangan sampai para fans itu udah yakin banget kalau lu emang udah nggak layak sebagai left back, dari agresif lu yang udah turun, dari fisik lu yang sudah tidak mumpuni. Jangan sampai gitu. Gue masih percaya, masih banget bisa lah Shaw ini menerapkan sistem atau ide yang Carrick mau gitu di atas lapangan. Para striker atau winger itu harus rajin bergerak dan rotasi. Ciptain fluiditas. Agar apa sih? Agar memancing pressing lawan. Agar pertahanan yang rapat itu mau kebuka satu demi satu gitu, detik demi detik. Biar celah-celah itu bisa dimasukin para winger atau para pemain yang berotasi, berfluid, tidak bisa dibaca gitu. Untuk mengeksplorasi ruang di belakang back yang ditinggalkan pada saat dia nge-pressing lu atau ngikutin lu gitu. Itulah yang gue pengen gitu. Agar garis pertahanannya bisa dibuka, bisa dieksplorasi gitu, bisa dimanfaatin. Nah, yang terakhir adalah solusinya. Manfaatin set piece dan corner kick. Inilah yang kita hilang. Nggak tahu ya, semoga di musim ini karena kita kehilangan Casemiro, dari pramusim aja itu udah kelihatan, kita belum bisa mengeksekusi sebuah set piece atau corner kick yang klinis gitu. Dari heading atau dari apapun itu. Ya, nggak pasti sangat amat berpengaruh lah. Casemiro di musim lalu menjadi pemain yang menciptakan gol terbanyak dari heading gitu. Gue harap Maguire, Lenioro, atau bahkan Aiden Heaven, Sesko, yang mempunyai fisik tinggi yang mumpuni untuk menerima bola, movement dia di dalam kotak penalti pada saat menerima set piece atau corner kick, itu harus dilatih lagi. Karena ini menjadi shortcut, jawaban. Kalau lu lagi buntu, ketemu tim yang bermain low block, bermain skema 5 back atau rapat sekali pertahanannya, ini bisa memecah fokus mereka, disiplin mereka, disorganisasi mereka yang sangat amat rapat itu bisa runtuh. Dan yang paling penting adalah mental pejuang. Kalau lu nggak bisa punya mental untuk memenangkan pertandingan, pada saat tim ini belum masuk ke lapangan aja, ya lu pasti bakal kalah karena lu nggak punya mental. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain, boleh banget monggo dicantumin di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.